Pak Presiden Prabowo yang terhormat. Perkenalkan Pak, saya Jimson Silalahi dengan anak saya Marpiani Silalahi. Kami berdua korban pengeroyokan, di mana laporan kami diberhentikan oleh pihak Polsek Batam Kota. Kita akan melakukan konferensi pers terkait adanya pemberitaan viral yang disampaikan oleh seseorang yang mana di sini adalah pelapor bernama Johnson Silalahi, yang mana beberapa hari lalu kita mengetahui adanya yang bersangkutan menurut keterangannya menuntut keadilan atas proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari jajaran Polresta Barelang. Berawal dari adanya laporan polisi yang dilaporkan Johnson Silalahi di Polsek Batam Kota pada bulan Oktober 2022, adanya dugaan pengeroyokan oleh tetangganya, yaitu terjadi di September 2022. Pada saat itu ada acara yang disebut dengan acara HUT Serikat Tolong Menolong yang diadakan di Baloi Kolam RT 7. Tiba-tiba datang si terlapor, yang mana posisinya adalah membelakangi si pelapor. Karena merasa tidak nyaman dengan posisi membelakangi tersebut, pelapor menepuk pantatnya si terlapor. Dan terlapor tidak terima dengan cara yang dilakukan oleh si pelapor, sehingga kemudian si terlapor memukul si pelapor hingga mengenai dadanya. Laporan yang ada kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik dengan melakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu. Pada tahap penyelidikan tersebut, penyidik sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Kemudian juga dilakukan visum et repertum oleh dokter dari Rumah Sakit Elizabeth. Dari hasil visum itu dijelaskan bahwa keadaan umum dalam keadaan sehat dan sadar penuh. Kemudian terdapat luka gores di belakang telinga. Kemudian yang lain-lain dalam batas normal, dada dalam batas normal, perut dalam batas normal, lengan jari kelima, tangan kanan tampak bengkak. Kesimpulan, tampak luka gores di belakang telinga kiri dan tampak jari kelima tangan kanan bengkak. Itu keterangannya dari visum. Keterangan yang ada dari laporan si pelapor tahun 2022 itu telah dilakukan langkah-langkah penanganan perkara sesuai dengan prosedur yang ada. Bahkan penyidik juga telah melakukan prarekonstruksi di TKP. Itu dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022. Atas laporan di Oktober 2022 tentang dugaan pengeroyokan, bahwa perkara tersebut dihentikan penyelidikannya pada tanggal 3 Maret 2023 dengan pertimbangan tidak ditemukan cukup bukti sebagaimana telah dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik. Pelapor itu melaporkan adanya dugaan memberikan keterangan palsu. Itu di November 2023. Pelapor, Saudara Johnson Silalahi, membuat pengaduan ke Polresta Barelang dengan keterangan bahwa adanya keterangan palsu yang dilakukan oleh para saksi atas laporannya yang pertama terdahulu. Proses penyelidikan oleh tim penyidik, di mana sudah dilakukan pemeriksaan dan pada akhirnya dilakukan gelar perkara dengan hasil sepakat bahwa perkara tersebut dihentikan penyelidikannya karena bukan merupakan tindak pidana. Bersangkutan ada pelapor, Saudara Johnson Silalahi, melaporkan kembali itu laporan dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Pelapor atas nama Johnson Silalahi ini memang melakukan pelaporan sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama di Batam Kota terkait dengan pengeroyokan, yang kedua di Polda, namun demikian dilimpahkan ke Polresta itu terkait dengan keterangan palsu, yang ketiga yaitu kekerasan psikis terhadap anaknya. Beberapa saksi itu sudah diperiksa. Fakta penyelidikan peristiwa pengeroyokan itu belum bisa ditemukan pada fakta penyelidikan tersebut, sehingga penyidikan proses belum bisa dinaikkan ke proses penyidikan dan dihentikan. Saudara Jimson Silalahi juga melakukan pelaporan
terkait keterangan palsu yang diterangkan oleh orang saksi tersebut dalam perkara pengeroyokan yang pertama. Masuk ke perkara yang ketiga, tadi sudah dijelaskan bahwa perkara pengeroyokan itu yang dijelaskan oleh pelapor pada saat itu dia sedang bersama anaknya. Dia sedang bersama anaknya peristiwa yang pertama, pengeroyokan. Nah, ini yang membuat daripada pelapor melaporkan kembali daripada terlapor bahwa ada akibat psikis terhadap anaknya ketika yang bersangkutan ini mengalami pengeroyokan. Anaknya terkena psikis, kekerasan psikis terhadap oleh karena ada pengeroyokan terhadap dirinya di depan anaknya. Namun demikian, secara profesional penyidik Satreskrim Polres Barelang melakukan serangkaian penyelidikan kembali. Pada hari Rabu tanggal 30 September tahun 2025 itu saya melakukan pemeriksaan terhadap anak dengan nama MS, saya sebutnya MS. Usianya saat itu sekitar 7 tahun. Saya sebagai psikiater harus menyatukan antara simptom, tanda dan gejala dari suatu gangguan mental digabungkan dan membentuk sebuah sindrom atau kumpulan gejala, sehingga saya bisa menentukan ini suatu gangguan mental, mental emosional atau gangguan jiwa yang mana gitu. Nah, pada kasus ini, pada anak ini yang saya temukan hanya reaksi emosi rasa takut yang tidak ada tanda atau gejala gangguan mental lainnya. Nah, di situ saya menyimpulkan adalah pada diri anak tersebut tidak saya temukan gejala maupun tanda gangguan mental emosional apapun. Saya memeriksa anak dan pemeriksaan hasil tanggal 23 September 2023 yang hari Jumat. Pada saat itu dalam pemeriksaan mungkin cukup sedalam dengan dokter psikiater kita gitu ya. Jadi secara umum gambarannya baik ya, kondisinya baik, kemudian tidak ada keluhan yang lain ya untuk aktivitas yang dilakukan aktivitas sehari-hari. Pada saat pemeriksaan kita dapat menyimpulkan bahwa si anak MS ini pada awalnya tidak menunjukkan sikap penarikan diri ya, perilaku penarikan diri terhadap orang asing. Jadi tidak ada rasa takut gitu ya saat kita lakukan pendampingan seperti itu. Kemudian pada saat pemeriksaan menanyakan gimana perasaannya saat ini, dia juga merasa senang dan bahagia seperti itu. Kemudian walaupun dengan kita tanya secara berulang jawabannya masih konsisten. Kemudian di sekolah seperti informasi yang diberikan ayahnya bahwa di sekolah suka termenung gitu ya. Nah, di saat ditanya di mana kalau berkumpul di sekolah dengan teman-temannya, nah dia merasa sangat senang, merasakan suasana yang seru di sekolah, berkumpul teman-temannya, bermain. Jadi kami menyimpulkan secara psikologis si MS ini tidak tampak adanya gangguan. Juga ada pidana kekerasan yang menimpa seorang anak berusia 5 tahun. Ya, saya membaca tidak menemukan yang mengganggu aktivitas keseharian. Adanya gangguan anak ya yang menemukan itu. Jadi kondisi anak terperiksa tidak terdapatkan adanya tanda-tanda atau gejala gangguan mental emosional ya. Hasilnya secara klinis pasien tidak menunjukkan respon takut ketika berada di lingkungan baru.